Oke, assalamualaikum. Hari ini gue bikin konten yang beda ya. Kali ini kita mau compare dari dua alat ini, yaitu Canon EOS R professional camera ya, full frame dari Canon, dan kita mau compare dengan iPhone 12 mini. Kali ini kita pakai gimbal sebagai tambahan aksesorinya karena kita akan battle ini. Nah, tapi kali ini bukan gue yang mainin kamera-kamera ini. Gue akan datangkan orang profesional dan juga yang baru belajar banget. Kita akan lihat nanti yang pegang kamera profesional adalah yang pemulanya. Dan ini akan dipakai oleh profesional videographer gitu. Seperti apa? Dan kita pengen nge-shoot tentang motor buluk gue ini, si Japro, karena sponsor motornya belum ada. Jadi saya tunggu sponsor motor semoga masuk, kita shoot dengan keren loh Pak ya. Dan kita mulai aja. Let's go. Start the battle. Ayo lo, gimana lo? Can't help bro. Aduh, gak apa-apa. Mental. Bapak perasaannya gimana nih? Pressure, Pertama Pak. kali mau bertarung lawan profesional. Pressure pak, tekanan harusnya gue duluan pak biar nggak ngeliat-liat. Waduh. Oke, ini video gue pertama video gue tuh langsung ditantang sama Arthur di Pro buat dilawanin sama yang profesional anjir. Gila. Pertama bikin video langsung. Pertama bikin video bro. EOS R, Mantap. let's do this. Ya. Mang Caca sudah selesai emang ya? Lelah ya emang ya? Sekarang sudah selesai doi syuting menggunakan kamera HP dan juga Power Vision. Sekarang tinggal doi. Sekarang tinggal doi make kamera profesional Dan motor repo. Waduh. Deg-degan repo. melawan orang profesional. Mulai. Mulai. Oke, sekarang kita udah ada di studio dan gua yang akan menilai kedua video tersebut ya. Jadi kita akan coba tonton dulu dari seorang pemula, dan sebelumnya gua menjelaskan dulu. Di sini sebagai pemulanya adalah manajer gua sendiri, Asik Rizky ya di sana. Dia juga baru belum lama lah, bisa dibilang beberapa hari doang sebenarnya buat fokus di kameranya. Jadi memang benar-benar baru, dan di lapangan pun banyak hal atau fitur-fitur yang belum doi tahu gitu. Dan juga di bagian editing gua melepaskan semuanya ke mereka, bukan gue yang edit ya. Jadi di dalam syuting dan di dalam editing gua melepaskan, ngebebasin aja mau gimana, mau ngatur si aktornya kayak gimana terserah. Kita langsung mulai aja lihat video hasil dari Rizky. Asik. Let's go. Ya. Ya, halo. Hai, Ya, men. yuk. Udah siap buat test drive? Siap. Let's go. Oke. Old generation. Sisi lens. Tapi gue di sini pakai apa? Gue kasih tahuin setting pakai lock ya. Jadi mungkin agak kesusahan deh buat di grading. Alright, maju. Oke. So. Oke. Sorry. Ngomong brand tadi salah. Oke. Dianya nonton di belakang soalnya. Bebas komennya nih. Bebas dong tetap. Oke. Selesai bos. Shut up. Oke. Mantap, jadi itu hasil dari video Rizky ya. Oke, karena Mang Caca baru bisa kirim filenya sekarang, jadi kita lanjut react punya Mang Caca sekarang.
Nah, gue pengen memperkenalkan PowerVision S1, gimbal yang dipakai di shot iPhone 12 ini. Ya, PowerVision ini adalah gimbal yang paling unik yang pernah gue lihat. Gimbalnya bentuknya aneh kayak vape, tapi pertama kali gue buka pun, wah ini apa nih? Gimana cara pakainya nih? Gitu, ternyata dibuka di sini pak, lu puterin kayak begini, klik dan bam, keren banget ya kan. Dan selain dari itu, uniknya gimbal ini tuh pakai magnet pak. Jadi nggak lama gitu, cuman plug and play, easy to use. Stabilize-nya pun, balancing-nya nggak terlalu ribet, gampang banget, lu tinggal langsung pakai. Dan kerennya gimbal ini, lu bisa pakai nge-charge handphone lu juga. Tapi gua nggak tahu karena di sini gua pakai iPhone 12, jadi ya udah support seperti ini, MagSafe-nya. Cuman kalau yang lain mungkin bisa juga, gua nggak tahu, belum pernah coba. Paling compact yang pernah gua lihat. Ini bisa lu lipat jadi kotak begini aja. Gimbal lain dilipat bisa, cuman ya tetap aja bentuknya begitu. Kalau ini bisa masuk tas di pinggir nyelip. Ya, jadi shout out to PowerVision S1 yang sudah membantu, yang sudah mensupport video ini. Lu bisa cek di description di bawah kalau misalkan lu tertarik dengan gimbal ini. Alright, lanjutin. So yeah, let's go. Oke. Framingnya mantap ya. Dan oke, gas dulu. Alright, medium shot. Widih. Oke, jadi segitu video dari Mang Caca ya. Gua sekarang tugasnya adalah mengoreksi keduanya. Pertama, kita buka dulu dari videonya Rizky ya. Gue lihat beberapa titik karena doi benar-benar pemula banget di kamera. Jadi di pertama sini kita bisa lihat. Nah, bagian sini gue kurang serak dengan shotnya, terlalu dekat pakai lensa 24 mili. Padahal kalau misalkan pakai agak telean 50 mili atau lebih itu lebih enak. Jadi karena awalnya kan gini nih ya, adegan ngambil HP seperti itu bisa lu pakai vokal yang lebih tinggi supaya feel-nya lebih enak, lebih cinematic. Menurut gue sih gitu. Ya ini semua adalah pendapat gue pribadi. Alright, deep to black, penggunaan deep to black sebenarnya nggak bisa dipakai di mana aja. Nah, kebanyakan nih pemula sama seperti gue dulu, bahkan di film Dua Alam Lain gue terlalu banyak overuse menggunakan yang namanya deep to black. Nah, deep to black tidak bisa sembarangan dipakai, apalagi buat alih-alih menutupi cutting yang tidak enak. Semua sesuatu di dalam editing pasti ada motivasinya. Seperti deep to black atau seamless, apapun ada motivasinya. Nah, deep to black ini sendiri buat mindahin waktu ke waktu yang lebih jauh dengan cepat gitu. Misalkan adegan lo dari sekolah deep to black, tiba-tiba adegan di rumah. Nah, itu buat mindahin time travel, waktu yang lebih jauh, tapi dengan deep to black aja, dengan beberapa detik aja. Tentunya pokoknya udah beberapa jam atau beberapa waktu lalu gitu. Nah, itu penggunaan deep to black. Kalau misalkan waktunya masih di situ-situ aja, dari duduk ke naik motor, gak usah pakai deep to black. Gak enak aja pokoknya. Karena gunanya deep to black bukan buat seperti itu. Alright, ini masih deep to black juga kan. Oke. Nah, untuk close up shot seperti ini gue lebih prefer, nah dibanding pakai lensa wide, kita lebih menurut gue lebih bagus pakai focal length yang lebih tinggi seperti 50, 35 mili. Kita pakai over shouldernya dengan arc shot itu lebih enak pasti kelihatannya. Kayak buka kunci itu kan kecil banget gitu. Lebih enak pakai focal length tinggi. Jadi lebih close up aja gitu feelnya dibanding kameranya yang dideketin. Begitu sih Pak menurut gua ya. Oke, di sini slow mo, alright. Nah, di sini ada kesalahannya bahwa subjek tidak fokus. Nah, untuk adegan seperti ini gue lebih prefer pakai autofocus aja, karena ini fokus mata gue nih, misalkan lewat kayak begini, pengen kan fokus ke tangan gitu kayak gini, lewat lagi. Nah, mungkin karena di adegan ini cepet, jadi si kamera pun nggak bisa dapetin wajahnya, pun itu juga wajahnya ketutupan sama helmnya yang full face. Jadi gue lebih prefer pakai autofocus untuk scene seperti ini. Apalagi di sini kan ada background, ada subjek, ada juga rumputannya, jadi si AI-nya nggak terlalu nangkep. Ini tetap lagi close up lagi. Kalau menurut gue lebih baik seperti tadi pakai vokal yang tinggi, pakai over shoulder itu lebih cinematic. Alright. Dan scene berakhir di sini.
Dan ini tanah ya, mungkin dia beda shot ya, nggak apa-apa lah. Ininya aspal. Oke, di sini awan detail, shadow sebenarnya belum dimainin di lognya, jadi masih semi flat juga ini, warna cuma di boost di saturate doang. Nah di sini tapi overexposed karena langitnya detailnya kurang kelihatan. Padahal ini udah pakai log ya. Untuk exposure sendiri, kalau kita pakai log profile itu lebih bagus pakai exposure 1 lebih. Jadi jangan di 0. Kalau di 0 itu akan underexposed. 1,5 tuh pas. Jadi kalau lebih ya bakal overexposure juga gitu. Dan kalau log di sini emang lebih ribet buat color grading, harus lebih belajar lagi sih intinya. Dan juga jam terbang sih kalau color grading. Gue juga ngotek 2 tahun baru bisa dapetin yang menurut gue enak. Tidak semua orang bilang enak gitu, masih banyak orang yang kurang suka dengan grading gue gitu. Framingnya kan semuanya menurut gue jam terbang sih gue ya. Shoutout untuk Rizky, keren ya untuk orang yang pertama kali bikin video full sama dia sendiri, udah sebagus ini, keren pak ya. Nah sekarang kita masuk ke videonya Mang Caca, dan scene dibuka dengan crop effect ke black bar. Alright, nah untuk shot seperti ini menurut gua ya kayak Wisdom tadi nih, arc shot seperti ini gue lebih suka pakai lensa tele karena di iPhone 12 biasa tidak ada tele, jadi gue selalu ngakalin pakai wide yang biasa tuh ya. Lu bisa scale up lagi di kameranya, di HP-nya, maksudnya di zoom lagi sedikit supaya dapat feel tele, dan juga di arc tuh bakal lebih enak dibanding pakai wide yang normal gitu sih pak. Dan gue lihat di sini ada yang namanya optical flow. Kenapa Mang Caca pakai optical flow? Padahal di sini udah pakai 60 fps di handphonenya. Kita bisa slow-mo-in dengan sequence 24 fps. Kenapa pakai optical flow, Mang? Dan gue lihat juga sequence ini masih 60 fps. Itu pertanyaan gue, kenapa? Padahal bisa seharusnya ya bahkan format cinematic itu pakai 24 fps ya. Di sini Mang Caca masih pakai sequence-nya 60. Jadi kenapa pakai optical flow? Padahal bisa di slow motion halus sih. Jadi ya itu. Kenapa sequence-nya 60 fps? Sequence 60 fps tuh bisa dilihatnya nggak enak ke mata karena terlalu soft seperti animasi, nggak kayak film, nggak cinematic ya kelihatannya. Transition juga sama seperti yang tadi Deep to Black, setiap transisi pasti ada motivasinya. Nah, motion blur transition ya menurut gue terlalu overuse untuk video-video seperti ini gitu. Jadi lebih baik kita pakai cutting biasa aja, lebih enak kelihatannya dibanding pakai cup. Karena ya seperti yang gue bilang tadi, di video profesional setiap transisi atau apapun pasti ada motivasinya. Seperti Mang Caca juga merubah suara motor gue nih, soalnya aslinya nggak kayak begitu, tapi keren, jadi lebih keren ya. Oke. Asik, slow mo di akhir. Alright, overall dari Mang Caca sudah bagus karena doi emang videographer sih. Jadi ya shot-shotnya, framingnya, dolly in dolly outnya, arc shotnya semua mantap. Dan juga kebantu dengan Power Vision, gimbal Power Vision S1, gimbal smartphone yang paling unik yang pernah gue lihat ya. Oke, jadi segitu aja konten kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Dan komen di bawah apakah konten seperti ini harus dilanjutin. Apakah gue juga harus ikutan juga di dalam kompetisinya, maksudnya gue ikutan sebagai yang ikut bikin videonya gitu, karena di sini gue cuma jadi juri doang. Komen aja di bawah, semoga bisa menarik ya, semoga bisa seru ya. Ya segitu aja, terima kasih buat nonton video ini. Assalamualaikum and